Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat datang ke YouTube channel saya dan menyertai program saya, Dr. Lee's Method English Grammar Level 1. Dan program ini sudah dijadikan sebuah buku. Dan selamat menyertai cabaran 38 hari, 38 Day Grammar Challenge. Dan mengapa 38 hari? Sebab buku ini, program ini. Kalau kamu tengok program ini, di dalamnya 38 bab yang berlainan, yang mesti dan perlu kamu tahu kalau benar-benar ingin menguasai tata bahasa ataupun grammar. Dan 38 bab ini akan timbul, akan wujud dalam setiap tahap. Level 2, 3, 4, 5, and 6. Semua level mesti ada 38 bab ini. Sebab jikalau kamu benar-benar ingin belajar grammar, kamu mesti tahu 38 bab yang berlainan, yang terdapat dalam program dalam buku ini. Sebab itu kita panggil 38 Day Grammar Challenge. Maka maksudnya kamu sendiri dicabar untuk setiap hari menghabiskan satu bab. Jadi 38 hari, 38 bab. Habislah program ini. Dan program ini bermula pada 1 hari bulan Julai 2020. Hari ini sudah sampai ke bab ke-37. Jadi tinggal 1 day to go. Tinggal 1 hari sahaja untuk kamu. Dan untuk saya, 1 bab lagi. Okey? Dan ini adalah short answers and replies. Cara yang paling pendek untuk menjawab soalan orang lain. Dan ini kita gunakan dalam conversation, yaitu dalam perbualan. Waktu kita berbual-bual dengan orang lain, kita gunakan cara yang pendek untuk menjawab. Dan bab ini kita panggil apa? Kita panggil short answers and replies. Dan jikalau kamu ada buku, muka surat 128, page 128. Dan ini adalah video pertama. Kita ada lagi satu video. So, contoh exercise 1. Kamu mesti, soalannya ialah give positive short answers. Kamu mesti memberi jawapan positif. Jadi yang positif ini saya tulis dengan perkataan dalam warna biru. Positif maksudnya yes, 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 yes. Kalau positif jawabannya yes. Oke? Is saya gunakan merah. Perkataan pertama menjadi perkataan belakang. Jadi huruf besar menjadi huruf kecil waktu menjawab. Contohnya, is he a clever boy? Adakah ia seorang budak yang pandai? Yes, he is. Ya, dia budak yang pandai. Jadi positif, yes. He pindah ke bawah, is pindah ke belakang. Nokta, titik, full stop. Tapi is ini huruf kecil. Kalau saya gunakan is untuk bertanya, jawaban kamu mesti is. Kalau saya bertanya dengan has, jawaban kamu mesti has. Kalau saya bertanya dengan will, jawaban kamu mesti will. Kalau saya bertanya dengan does, jawaban kamu mesti does. Kalau yes. Kalau saya bertanya dengan a, jawaban kamu ialah a juga. Kalau yes. Okay? So, has she sent an email to her sister? Sudahkah dia menghantar email ke kakaknya? Yes, she has. Ya, sudah. Jadi, positif. Yes dulu. Kemudian, they pindah ke bawah, will pindah ke belakang sekali, titik. Yang jawaban kita will itu tukar menjadi huruf kecil. Does he, will they buy a new house soon? Saya sudah cakap kali ini, saya terlupa.
Jadi yes, they will, tidak apalah kalau sudah cakap. Kalau positif kita gunakan yes, they pindah ke bawah, will ke belakang, huruf kecil. Adakah mereka akan membeli sebuah rumah baru? Soon, tidak lama lagi. Kita perlu jawaban yang positif. Jadi yes, they pindah ke bawah, will pindah ke belakang, huruf kecil. Kalau saya sudah ulang, tidak apalah ulang. Does he enjoy jogging? Adakah dia suka jogging? Yes, dia suka jogging. Jadi mula-mula positif, jadi mesti ada yes. He pindah ke bawah, does pindah ke belakang, huruf kecil, nokta, put a full stop. Yes, he does. Ya, dia suka jogging. Are we visiting our grandfather tomorrow? Adakah kita akan melawat Datuk esok? Jawabannya ya, kita akan melawatnya esok. So, cara yang pendek. Ini berlaku dalam conversation, ini untuk percakapan, pertuturan, bukan untuk penulisan. So, mula-mula jawaban kita mesti positif. Jadi kita tulis yes dulu. We tukar ke you, A pindah ke belakang, huruf kecil, nokta, itu dia. Oke, ini digunakan untuk pertuturan, untuk speaking. Was it sleeping under the chair? Kita perlu jawaban positif. Kalau positif, yes. It pindah ke bawah, was pindah ke belakang, huruf kecil, nokta. Oke, adakah ia tidur di bawah kerusi? Ya, ia tidur di bawah kerusi. Cara pendek sekali. Yes, it was. Kalau saya tanya dengan was, jawaban kamu was. Kalau saya tanya dengan could, jawaban kamu ialah could. Could you carry the box? Dapatkah kamu mengangkat kotak? Ya, saya dapat mengangkat kotak. Jawaban kita mesti positif, jadi tulis yes dulu. You menjadi I, could pindah ke belakang, titik. Yang could itu huruf kecil. Oke? Sekarang exercise 2. Kita mesti jawab dalam negatif. Negatif maksudnya tidak. Jadi negatif yang saya tulis negatif ini dengan pen merah biru. Jadi kalau negatif maksudnya no. Negatif. Negatif maksudnya tidak. Have they bought a new house? Sudahkah mereka membeli rumah baru? Tidak, mereka belum. Jadi no, they haven't. Negatif jadi no dulu. They pindah ke bawah. Have menjadi haven't. Haven't maksudnya belum lagi. So jawaban kita tidak. Jawaban kita bukan. Jawaban kita belum. Jadi have menjadi haven't. Do you like to eat mangoes? Kamu suka makan buah mangga kan? Tidak, saya tidak suka. Jadi jawaban kita negatif, no dulu. You menjadi I, do menjadi don't. Negatif maksudnya perkataan berlawan, do menjadi don't. Kalau yes, do. Kalau no, don't. Were they busy the whole day? Adakah mereka sibuk sepanjang hari? Tidak, mereka tidak. Jadi jawabannya negatif, no dulu. They pindah ke bawah. Were menjadi weren't. Weren't maksudnya tidak. Jawaban kita mesti tidak. Could she finish her housework? Jawaban kita mesti negatif. Jadi tulis no dulu. She pindah ke bawah. Could ke belakang. Huruf kecil. Oke, couldn't maksudnya tidak dapat. Jadi dapatkah dia menghabiskan kerja rumahnya? Tidak, dia tidak. Jadi no, she couldn't. Will we have a chance to meet him? Akankah kita mendapat peluang untuk berjumpa dengan dia? Oh tidak, kita tidak. Jadi jawaban no. We menjadi you. Will pindah ke belakang. Will not maksudnya won't. Sebenarnya ini could not, couldn't, will not, won't, did not, didn't, did not, didn't. Sebab waktu bercakap kita gunakan cara yang pendek sekali. Did I make any mistakes in the essay? Adakah saya buat banyak kesilapan dalam karangan? No, you didn't. Jadi kita perlu jawaban negatif. Tulis no dulu. I menjadi you. Did pindah ke belakang menjadi didn't. Didn't maksudnya did not.
Tidaklah, kamu tidak. Okay? Did she sweep the floor just now? Adakah dia menyapu lantai tadi? Jawapan kita perlu negatif. Jadi tulis no dulu. She pindah ke bawah, did pindah ke belakang. Did menjadi did not. Sebenarnya did not maksudnya cara pendek dipanggil didn't. So ini semua digunakan dalam perbualan. Untuk pertuturan kita gunakan cara yang pendek untuk menjawab. Kalau secara penulisan maka kita perlu jawaban yang lebih panjang. Okey? Jadi setakat ini sahaja. Saya sudah habis lesson 1 and 2. I mean exercise 1 and 2 lesson 37. Saya tinggal satu video lagi untuk exercise 3 dan 4. Okey? Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan jangan lupa add atau follow saya di Instagram. Nama yang saya gunakan di Instagram ialah Susan Lee. Dan jangan lupa #LearnWithDrLee. Dan postlah komen-komen kamu sepanjang menyertai program saya. Perasaan kamu, progres kamu, pengalaman kamu. Dan username saya ialah Lee Sai Im. Semua huruf kecil. Jadi tujuan saya panggil kamu post ialah supaya kita boleh belajar bersama-sama. Kesilapan dan yang betul apa-apa sajalah. Perasaan dan pengalaman kamu. Supaya kita boleh sama-sama belajar. Dan di bawah video ini ada description box. Jadi masuk ke dalam description box dan tengoklah butir-butir di dalam. Dan jikalau kamu ingin membeli buku ini, okay, sila kamu WhatsApp kepada saya. WhatsApp kepada saya. WhatsApp nama, alamat dan telefon number kamu. Nama, alamat dan telefon number kamu kepada saya. WhatsApp kepada saya. Dan saya akan mencetak buku ini kemudian hantar ke rumah kamu melalui courier service. Mungkin kamu akan atau sedang berfikir sama ada buku ini sesuai atau tidak untuk kamu. Tahapnya bagaimana? Sebab kebanyakan orang waktu melihat level 1 pasti mereka akan berfikir buku ini mudah sahaja. Jadi sejauh mana mudahnya buku ini? Sejauh mana mudahnya tahap 1 buku saya, My Level 1. Jadi jikalau kamu tengok ini semua disalin dari buku ini. Jadi sejauh mana mudahnya buku ini, tengoklah ini semua. Jikalau ini semua kamu melihat, tadi saya mengajar, kamu berasa atau kamu terus berfikir, ini mudah sahaja, saya faham semua dan sebenarnya saya tahu bagaimana menjawab. Jikalau kamu mempunyai pendapat atau fikiran sebegini, maka buku ini tidak sesuai untuk kamu. Maksudnya kamu memang sudah ada tahap 1, level 1. Tetapi jikalau tadi waktu saya mengajar dan kamu tengok ini semua, kamu berasa wah, tidak mudah, agak susah dan sangat mencabar. Dan kamu ingin mencabar sendiri, ingin memperbaiki diri, ingin maju ke depan dan menguasai tata bahasa, grammar dan memperkukuh grammar sendiri, maka belilah buku ini. Okey? Jadi belilah buku ini dan jangan lupa melalui WhatsApp. Okey, WhatsApp kepada saya dan saya akan mencetak buku ini, kemudian saya akan menghantar ke rumah kamu melalui courier service. Okey? Jadi terima kasih kerana menonton video saya. Dan sehingga kita berjumpa di video yang seterusnya. Selamat tinggal.